أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مخلصين له الدين ولو كره المشركون مخلصين له الدين ولو كره المنافقون الحمد لله الذي يتفرد بالعزة والجلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نتبع في الأقوال والأفعال اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن سروا على شريعته إلى يوم أشد الانفعال أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فقال عز من قائل في أيم ذكره الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من رمضان فهو كولد ولدته أمه نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينعى هذه الأمة على اختلاف ألوانها وجنسياتها ونواتها هي خيرته أخرجت للناس. Ma'asyiral hadirin jamaah salat yang berbahagia, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Marilah kita realisasikan rasa syukur kita dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah salat yang berbahagia, Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru pada diri kita ketika Ramadan ini telah meninggalkan kita. Idza dzukta halawatal wasilah ma'arrafta marratal fatihah. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya bersatu, maka ketika itu pergi, kita akan sangat menyesal, kita akan sangat bersedih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat yang dirahmati oleh Allah. Dari semenjak terbenamnya matahari, muslimin muslimat saudara-saudara kita yang ada di seluruh jagat raya ini menggemakan takbir ke seluruh penjuru angkasa, mengaku akan kelemahan dirinya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh harap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita yang selama ini sering kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Maha Rahim berkenan menyampaikan usia kita pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat yang berbahagia,
Mari sedikit kita menengok ke kanan dan ke kiri, belakang kita, depan kita, di mana orang-orang yang terkasih yang pada tahun lalu pernah menjabat erat tangan kita, orang tua kita, yang kita cium tangannya, yang kita mintai restunya, sekarang tak lagi bersama salat Idul Fitri bersama kita. Suami kita, istri kita, mungkin juga anak cucu kita yang kadang-kadang tawanya menghibur kita saat kita diuji oleh Allah, sekarang tak lagi terdengar itu tawa bersama-sama kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri, suami, bahkan anak cucu kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbahagia di alam kuburnya, juga berbahagia di alam barzahnya, sebagaimana kita berbahagia pada kesempatan pagi ini insyaallah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menyiksa hamba-hambanya atas apa yang mereka lakukan itu, niscaya tidak akan tersisa satu orang pun di muka bumi ini akibat perbuatan salah yang sering kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menunda usia kita, memberikan tambah usia kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul bahwa pada diri kita masih tersimpan dan berlumuran dosa-dosa yang sering kita lakukan. Mudah-mudahan dengan nikmat Ramadan yang telah kita lakukan, amalia yang telah kita optimalkan, Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa kita, Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kita sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menentukan agar kita sebagai seorang anak untuk berlaku baik kepada kedua orang tua kita yang sampai detik ini darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kita, anak-anaknya, yang hingga akhir wafatnya kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita. Maka setelah kita pulang dari Idul Fitri ini, bagi yang sudah wafat, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ayah dan ibu kita, orang tua kita yang telah kembali ke hadirat Allah diberikan tempat yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikanlah kita anak-anak yang soleh dan solihah, awaladin solih yad'ulah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah menggunakan 3 terminologi. 1 khair, 2 ma'ruf, 3 ihsan. Khair artinya kebaikan, ma'ruf artinya juga kebaikan, dan ihsan juga kebaikan. Namun secara fungsi 3 kata ini sangat berbeda. Khair artinya kebaikan yang bersifat universal, ma'ruf kebaikan yang bersifat kondisional, dan ihsan adalah kebaikan yang kita mesti membalasnya lebih baik dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Dan untuk berbakti pada kedua orang tua kita, Allah tidak mengatakan wabil walidaini khaira, Allah juga tidak mengatakan wabil walidaini ma'rufa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wabil walidaini ihsana. Artinya apa, ma'asyiral hadirin? Sebagai seorang anak sayogianya, kita bisa membalas kebaikan orang tua kita lebih baik dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Dan ini sangat sulit sekali kita lakukan, ma'asyiral hadirin.
Coba kita bayangkan minimal 4 tahun orang tua kita memandikan kita. Tapi banyak di antara kita anak-anaknya yang ketika orang tuanya meninggal, padahal mereka cuma sekali-kalinya saja minta untuk dimandikan, ia tidak sanggup. Dengan alasan tidak tegalah, dengan alasan ini itulah, ia justru memanggil tetangganya untuk memandikan orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan ada seorang anak yang seumur hidupnya, padahal pusaran orang tuanya ada di dekatnya, dia tidak pernah ke kuburan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu di mana letak bakti kita kepada kedua orang tua kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi law qata'ta lahmaka ma addaita ruba haqqiha." Demi Allah, kata Rasulullah, jika kita mengurus kedua orang tua kita, semua harta benda sudah habis untuk membiayai mengurus orang tua kita, memberi makan orang tua kita, lalu kita memotong, mengiris sebagian kulit kita untuk memberi makan kedua orang tua kita. Demi Allah, fa wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, ma'addaita ruba haqqiha, itu semua belum bisa membalas 1/4 dari kebaikan, dari jasa orang tua kita yang telah diberikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, karena kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita, janganlah sampai kita menjadi anak yang durhaka, yang sampai berani kepada orang tua kita. Kita ingat cerita Alqamah, ma'asyiral hadirin. Alqamah adalah seorang yang ahli ibadah, tapi sayang ketika Alqamah sudah menikah, Alqamah tidak lagi memperdulikan ibunya yang telah menjadi seorang janda. Ia lebih asik dengan istrinya, sampai beberapa kali Alqamah ini menyakiti hati ibunya. Akibatnya kita semua ingat cerita Alqamah ini, kita semua mengenal kisah itu. Susah Alqamah meninggal, Alqamah menderita dalam sakaratul maut. Rasulullah SAW mendengar berita itu karena Rasul tahu orang ini soleh, orang ini rajin ibadah. Lalu Rasul bertanya, dia punya keluarga, ada orang tuanya, ada, ya Rasul, temui. Ternyata orang tuanya tidak lagi menganggap Alqamah sebagai anaknya, dia dianggap sebagai anak yang durhaka karena beberapa kali menyakiti hati ibunya. Ringkas cerita, Rasulullah mengambil langkah untuk menyentuh hati ibunya. Setelah bertanya, apakah dia anak? Betul ya Rasul, dulu memang anak saya, tapi sekarang bukan anak saya lagi ya Rasul, karena dia durhaka kepadaku ya Rasul, karena dia menyakiti hatiku ya Rasul. Sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, kumpulkan kayu bakar. Alqamah mulai terkejut. Kumpulkan, taruh dan letakkan Alqamah di atas kayu bakar itu. Ada apa ya Rasul? Kita bakar saja Alqamah ini daripada ia menderita. Ini hanya trik Rasulullah, bukan niat membakar, tapi untuk menyentuh hati seorang ini. Tidak ya Rasul, kata ibunya. Memang seorang ibu, cinta seorang ibu tetaplah cinta sayangnya luar biasa kepada anaknya. Jangan ya Rasul, demi Allah dia anakku, jangan kau bakar ya Rasul. Aku ibu yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang membesarkannya. Aku ridho, aku maafkan kesalahannya. Allahu Akbar. Cinta seorang ibu yang luar biasa, pada akhirnya memaafkan kesalahan Alqamah. Lalu Rasul membimbing Alqamah, mentalkin Alqamah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lalu Alqamah menirukan kalimah la ilaha illallah. Alqamah meninggal dengan mudah. Alqamah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bi dzurriyyatihim wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin.
dan orang-orang yang beriman lalu keimanannya itu berhasil diwariskan kepada anak dan cucunya, sehingga anak dan cucunya itu lebih soleh, lebih taat dibandingkan orang tuanya, maka di akhirat nanti, di hari pembalasan nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengangkat derajat kedua orang tuanya seperti tingginya derajat anak-anaknya. Umpamanya, ma'asyiral hadirin, kita sebagai orang tua tidak hafal Al-Quran, lalu kita mempunyai anak yang hafal Al-Quran, maka kita oleh Allah di akhirat nanti akan dianggap sebagai hafal Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikat pengabdian kita dan bakti kita kepada orang tua kita ketika kita berhasil menjadi anak yang lebih soleh, lebih taat dibandingkan dengan kedua orang tua kita. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, saudaraku ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah. Istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya rela atas meninggalnya itu istri, karena suaminya merasa dilayani dengan baik, dia bisa menemani dengan setia, istri itu meninggal langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat yang dirahmati oleh Allah, suami ibu dikandung oleh ibunya sekitar 9 bulan, melahirkan berjuang antara hidup dan mati, lalu disekolahkan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan sampai mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang mencukupi, tapi gajinya tidak diberikan kepada ibu yang membesarkannya, tidak pula diberikan kepada ayah yang membanting tulang siang malam, tapi gaji yang diperolehnya diberikan kepada ibu sebagai istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartu nisaa ayyasjudna li azwajihinna." Andaikan aku, kata Rasulullah, andaikan aku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperkenankan untuk menyuruh manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka yang pertama aku perintahkan adalah seorang istri bersujud kepada suaminya, saking besarnya itu jasa-jasa suami. Hadirin rahimakumullah, begitu juga kita sebagai seorang suami. Nabi kita berpesan kepada kita, iyyakum wan nisa, sekalian suami, hati-hati dengan istrimu. Fa innakum akhantumuhunna bi amanatillah, karena kau sudah menghalalkan istrimu dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, maka jagalah istrimu dengan baik, karena sesungguhnya istrimu itu adalah amanah, titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam ta'murha bis salati wa lam tu'allimha al-kitab faqad khanta amanat Allah. Jika engkau tidak mengajarkannya agama, jika engkau tidak mengajarkannya salat, jika engkau tidak memerintahkan istrimu untuk melaksanakan salat, jika engkau tidak membimbingnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling berat bukan kita khianat kepada mertua kita, tapi yang paling besar kita khianat kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jika kita merasa sampai saat ini belum bisa menjadi suami yang pantas ditauladani oleh istri dan juga anak-anak kita, maka yang pertama kali, maka yang terlebih dahulu, tidak ada salahnya kalau kita yang terlebih dahulu meminta maaf kepada istri dan anak-anak kita. Sebab pada pundak kita ada amanah yang Allah bebankan untuk mengurus dan menjadi tauladan untuk istri dan anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah yang terakhir, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman seseorang, tidak dianggap sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai tetangganya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa, ma'asyiral hadirin? Jika kita bisa rajin sholat, ternyata tetangga kita tidak sholat, maka kita ingin tetangga kita bisa rajin sholat kayak kita. Kalau kita bisa menjalankan puasa,
ternyata tetangga kita tidak, maka kita ingin, pastinya kita ingin tetangga kita bisa melaksanakan puasa kayak kita. Kalau kita bisa hidup senang, ternyata tetangga kita hidupnya melarat, hidupnya miskin, hidupnya sengsara, maka kewajiban bagi kita untuk menjadikan tetangga kita bisa bahagia kayak kita. Dan apakah ini semua sudah kita lakukan? Jika tidak, maka permohonan maaflah yang mesti kita minta kepada mereka. Takut di akhirat kelak kita ditagih oleh tetangga-tetangga kita karena kita bersifat egois terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik, manusia yang paling sukses, bukan manusia yang paling banyak hartanya, bukan manusia yang paling populer namanya, bukan manusia yang paling tinggi jabatannya, tapi manusia yang paling baik kata Nabi ialah dia yang paling bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia. Hadirin rahimakumullah, apakah selama ini kita sudah mendapatkan derajat yang seperti itu? Jika tidak, marilah kita manfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Satu, kita sebagai anak, kita meminta maaf kepada orang tua kita. Dua, sebagai istri, kita meminta maaf kepada suami kita. Dan kita sebagai masyarakat bersosial, kita meminta maaf kepada tetangga-tetangga kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna manil muflis, sekalian umatku, tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut itu? Sebagian sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama wa la mata. Orang yang paling bangkrut di antara kami itu, wahai Rasulullah, dia yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Tapi apa kata Rasulullah? Bukan itu wahai sahabatku, bukan itu yang aku maksud. Tapi orang yang paling bangkrut itu nanti di akhirat, man atabi sholatin wa shaumin wa zakatin wa hajjin walakin syatam hadza wa akala mala hadza. Orang yang paling bangkrut itu dia yang rajin sholat, rajin puasanya, banyak zakatnya, pulang pergi ke Mekah Madinah untuk haji dan umrahnya, tapi mulutnya sering menyakiti tetangganya, tangan dan kakinya sering mendolimi tetangganya. Maka kelak ketika Allah menentukan siapa yang ke surga dan siapa pula yang ke neraka, maka tatkala ia ke surga ia diprotes, ya Rabb, Engkau ahkamul hakimin, Engkau adalah zat yang paling adil dan bijaksana. Orang ini memang rajin ke masjidnya, orang ini memang rajin sholatnya, rajin puasanya, banyak zakatnya, banyak sedekahnya, hajinya berkali-kali. Tapi aku sebagai tetangganya tidak rela kalau dia ke surga, ya Allah. Gara-gara dia, ya Allah, hidupku merana bertahun-tahun karena kezalimannya. Aku tidak rela kalau dia ke surga sedangkan aku menderita. Apa kata Allah? Masirul hadirin, benar dia tetanggamu, benar ya Allah. Apakah benar engkau pernah mendoliminya? Benar ya Allah. Apakah engkau sudah meminta maaf? Belum ya Allah. Maka diambillah pahala sholatnya, dikasihkan, diberikan tetangga sebelah kanannya. Ternyata tetangga sebelah kirinya juga memprotes, ya Rabb, gara-gara dia anakku terlantar ya Allah. Maka pada hari yang penuh dengan keadilan ini, aku memohon berbuatlah adil kepada kami ya Allah. Apa kata Allah? Masirul hadirin, benar dia tetanggamu, benar ya Allah. Maka diambillah pahala puasanya, diambillah pahala sedekahnya, diambillah pahala hajinya, sampai habis semua itu yang namanya pahala. Ternyata yang memprotes, ternyata yang mengkomplain masih banyak. Hingga akhirnya apa, masirul hadirin? Karena pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang pernah disakiti, dizalimi ini diberikan kepada dia yang pernah mendolimi, yang dia belum sempat meminta maaf ini. Dan inilah hakikat orang yang bangkrut, hakikat orang yang muflis dalam arti yang sesungguhnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk saling meminta maaf dan memaafkan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, memberkahi kita, merahmati kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kelezatan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kita diberikan kelezatan istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'adana a'yada wa karrar ahmaduhu subhanahu wa khalaqa wa sawwara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasqalu bil mizan fil mahsyar. وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأفضل. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنهار وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعين والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. ثم السلام عليكم ورحمة الله.